Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We from the group of 13 will explain about some fundamental aspect of language development after age 5. So, immediately I'm Widya Mega Putri as the first speaker and the second speaker Nanti. Okay. A. Introduction, development and language acquisition process. The term language acquisition preferred by psychologists language learning because the surface is in the process stage knowledge of language without qualifying speakers. Process language acquisition occurs in childhood and is internally motivated, which includes behavioral and verbal communication. Language data obtained not programmed because there are no formal teacher or instructor. This is what distinguishes the language learning that occurs after acquisition of language or first performance is fixed and learning with external motives because of needs and benefits. Language learning takes place in a program and involving formal instructor. Jadi, istilah pemrolehan bahasa yang lebih dipilih oleh kalangan pembelajaran bahasa karena pelayanan pada proses tahap pengetahuan bahasa tanpa kualifikasi penutur. Nah, proses pemerolehan bahasa terjadi pada masa anak-anak dan bermotivasi internal yang mencakup tingkah laku dan komunikasi verbal. Data bahasa yang diperoleh tidak terprogram karena tidak ada guru atau instruktur yang formal. Hal inilah yang membedakan dengan pembelajaran bahasa yang terjadi setelah pemerolehan bahasa atau performasi pertama sudah tetap dan mempelajari dengan motif eksternal karena adanya kebutuhan dan kemanfaatan. Pembelajaran bahasa berlangsung secara terprogram dan melibatkan instruktur formal. B. Cognitive and linguistic developments. Cognitive development is an important aspect of overall child development. Generally, cognition refers to how we think, pay attention, remember, and learn. Children are born ready and willing to develop cognitive skills. They have been compared to little scientists. They are constantly learning new ideas, how things work, and how to solve problems. They are trying to figure out how the world works. Children are not passive learners. They actively seek out information. Language and cognition are partners in child development. We use language to learn new ideas, to talk about our thoughts and fears, and interact with those around us. Language is how thoughts fly through the air from one mind to another. Language skill and cognitive skill are related to each other. Stronger language skill means stronger cognitive skill. Perkembangan kognitif merupakan aspek penting dari perkembangan anak secara keseluruhan. Umumnya, kognisi yang mengacu pada cara kita berpikir, memperhatikan, mengingat, belajar. Anak-anak dilahirkan siap dan ingin mengembangkan keterampilan kognitif. Mereka telah dibandingkan dengan ilmuwan kecil. Mereka terus-menerus mempelajari ide-ide baru, cara kerja berbagai hal, dan cara memecahkan masalah. Mereka mencoba mencari tahu bagaimana dunia bekerja. Anak-anak bukanlah pembelajar pasif, mereka secara aktif mencari informasi. Bahasa dan kognisi adalah mitra dalam perkembangan anak. Jadi, menggunakan bahasa untuk mempelajari ide-ide baru, untuk berbicara tentang pikiran dan ketakutan kita, dan berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Bahasa adalah bagaimana pikiran terbang di udara dari suatu pikiran ke pikiran lainnya. Keterampilan bahasa dan keterampilan kognitif terkait satu sama lain. Keterampilan bahasa yang lebih kuat berarti keterampilan kognitif yang lebih berarti keterampilan kognitif juga lebih kuat. Oke, thank you. Selanjutnya akan dilanjutkan materi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. My name is Yanti from Class C English Education 2019.
I will explain the material in section C, D, and E on functional development, plural functionality, and development of extended research. Okay, about functional development. Functional development will each new study adds a few more features to the total language puzzle. I shall like to submit that challenge investigators will always be able to devise novel technique and content which make it possible to demonstrate that a particular structure is understood either much earlier or much later the previous word had indicated, but this still use relatively little about the general nature or developmental change or about the function a given category may have for the child. Perkembangan fungsional sementara setiap studi baru menambahkan beberapa potongan lagi kata-kata bahasa total. Saya ingin menyampaikan bahwa penelitian berbakat akan selalu dapat merancang teknik dan konten baru yang memungkinkan untuk menunjukkan bahwa struktur tertentu dipahami baik jauh lebih awal atau lebih lambat dari yang ditunjukkan oleh pekerjaan sebelumnya, tapi ini memberi tahu kita secara relatif sedikit tentang sifat umum perubahan perkembangan atau tentang fungsi kategori tertentu yang mungkin dimiliki untuk anak. In Comprehensive Review of Language Development Strategy, Cromer 1976, B. Please place particular emphasis on the fact that about age 6 children apart to enter in intermediate stage of language development that lasts for about 3 years. During this period, children may use, for example, the subject grammar, influence again, rule in interpreting structure that are easy to see, but do not follow the same rules for interpreting passively. Dalam tinjauan komprehensifnya tentang strategi perkembangan bahasa, Cromer 1976b memberi tekanan khusus pada fakta bahwa pada sekitar usia 6, anak tampaknya memasuki tahap perantara perkembangan bahasa yang berlangsung selama sekitar 3 tahun. Selama periode ini, anak-anak dapat menggunakan misalnya aturan subjek kata bahasa, menyeratkan agen dalam menafsirkan struktur yang mudah dilihat, tetapi tidak mengikuti aturan yang sama untuk menafsirkan pasif. Secara singkat, katakanlah seorang pelaku eksperimen memutuskan untuk mempelajari konteks artikel. Penggunaan kata kontrak sendiri membawa asumsi teoritis yang belum tentu benar tentang representasi anak. Bagaimana kita tahu bahwa artikel benar-benar berfungsi sebagai istilah kontrastif untuk anak kecil? Untuk menyiapkan eksperimen sebersih mungkin, peneliti mempersempit tugas menjadi satu kontras linguistik, misalnya celah dan konteks situasional menjadi satu kontras kognitif, misalnya singletons or groups of identical objects. But the child problem in this kind of understanding text need not be particularly linguistic. Instead, her or she might try to find each of the two difference and then map one pair to the other. Tetapi masalah anak dalam tugas pemahaman semacam ini tidak perlu secara khusus bersifat linguistik. Sebaliknya, dia mungkin berusaha menemukan masing-masing dari dua perbedaan dan kemudian memetakan satu pasangan ke pasangan lainnya. Apa yang dapat dilakukan anak dalam tugas eksperimental belum tentu setara dengan apa yang dilakukan anak dalam penggunaan dan pemahaman bahasa. View plural functional
One of the basic aspects of many languages is the fact that far pronoun markers are plurifunctional. Check for instance the articles in French out Vietnamese marks both indefinite reference, woman, and their natural function, one women, the plural definite article APS simultaneously mark pluralization as opposite to the singular re or en, the totalization as opposite to the partitive das, the plural of possessive adjective tals marks position, pluralization as opposite to not to totalization of a subclass of possessive object, and the partitive as opposite the choice. Kemajuan salah satu aspek dasar dari kemajemukan salah satu aspek dasar dari banyak bahasa adalah kenyataan bahwa penandaan kata kerja dan kata benda bersifat jamak. Mengambil contohnya, artikel dalam bahasa Prancis menggunakan fetenic menandai referensi tak terbatas woman dan fungsi angka one woman. Artikel ini pasti jamak. IPS secara bersamaan menandai pluralisasi sebagai lawan dari tunggal in, dan totalization sebagai lawan dari des partitif. Kata sifat posesif jamak menandai kepemilikan, pluralisasi sebagai lawan dari synodsui, totalitas subkelas dari objek yang dimiliki, dan partitif sebagai lawan dari file. Untuk lebih lanjut menyangkut pengubah seperti pemerak pipi merah yang dapat digunakan dalam fungsi deskriptornya memberikan informasi tentang kemerahan, atau dalam fungsi penentu memilih referensi yang berwarna merah dari objek serupa dengan warna berbeda. Such marks were present in the children corpus early on, but so they have status from the start, and if not, is this an important aspect of language development after 5 years of age? In a series of experiments, and analyzing how French-speaking children overcome various elements of non-phrase, Karmilov-Smith 1979a, it was found that children passed 3 levels. Dalam serangkaian eksperimen yang bertujuan menganalisasi bagaimana anak-anak yang berbicara bahasa Prancis mengatasi berbagai elemen frasa kata benda, Karmilov-Smith 1979a ditemukan bahwa anak-anak melewati 3 tingkatan. The first grade stretch between the age of 3 and approximately 5 to 1 years. During this period, the use of determinants by children seemed on the surface to be efficient. However, a deeper analysis of the children attributes of fluctuation for age determinant during the first phase reveals several facts. Tingkat pertama membentang antara usia 3 dan sekitar 50 tahun. Selama periode ini,
penggunaan determinator oleh anak-anak tampak di permukaan menjadi efisien. Namun, analisa yang lebih dalam dari atribut anak-anak Fursachen untuk setiap penentu selama fase pertama mengungkapkan beberapa fakta. The second stage lasts from about 5 to 8 years of age. The correction of children then is often aggravated and fraught with overtesting. Tingkat kedua berlangsung dari sekitar usia 5 hingga 8 tahun. Produksi anak-anak kemudian sering agramatis dan penuh dengan penandaan yang berlebih. Ini tentu saja tidak berarti bahwa anak usia 5 hingga 8 tahun biasanya berbicara secara agramatis, tetapi lebih dalam pengaturannya. Eksperimental di mana konteks khusus harus dikodekan secara linguistik, anak-anak ini berperilaku sangat berbeda dari subjek yang lebih muda. The third degree covers the period between roughly age 8 and 12, almost all over marking and argumentical form disappear. The marker at the time acquires the plural status. Tingkat ketiga mencakup periode antara kira-kira usia 8 dan 12. Hampir semua penandaan yang berlebihan dan bentuk agramatikal menghilang. Penandaan pada saat itu memperoleh status jamak. Jika mungkin dalam tugas-tugas ini, anak-anak bersikap ekonomis dalam ucapan mereka dan memiliki satu penanda yang secara bersamaan memiliki beberapa fungsi. Development of expense disorders. This brought me to much neglect of physical-linguistic development to the direction in my field. The most important aspect of language acquisition after 5. The organization of the spoken text, the long range of connected speech. Physical-linguistics has long focused on sentence as the unit of analysis. Although earlier physical-linguistic development when isolated the sentence, the work was mainly limited to research in the form of single-speech interaction between the dialects. Pengembangan wacana yang diperluas ini membawa saya ke bidang pengembangan psikolinguistik yang tepat yang telah banyak diabaikan sampai saat ini, yang mewakili dalam pandangan aspek yang paling penting dari penguasaan bahasa setelah 5 pengorganisasian teks lisan, yaitu rentang panjang ucapan yang berhubungan. Psikolinguistik sejak lama berfokus pada kalimat sebagai unit analisisnya. Meskipun berkembang psikolinguistik lebih awal melampaui kalimat terisolasi, karya tersebut terutama terbatas pada wacana dalam bentuk interaksi ucapan tunggal antara diet. However, it's true to state the normal speaking, especially after the age of 5, involves much longer language. Narrative in the right tense is perhaps the most common form of expense disorders. Meanwhile, the gender experiment research above is already an attempt to analyze several aspects of resource cohesion. Namun, adalah kebenaran untuk menyatakan bahwa berbicara normal, terutama setelah usia 5 tahun,
melibatkan bahasa yang jauh lebih lama. Narasi dalam arti yang paling luas mungkin merupakan suatu wacana yang diperluas yang paling umum. Sedangkan eksperimen gender yang dibahas di atas sudah merupakan upaya untuk menganalisis beberapa aspek kohesi wacana. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.